Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Sarbani, NPM 18124602. Pada pertemuan kali ini sedikit saya akan menjelaskan mengenai tentang berperilaku adil dan jujur. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi adalah salah satu modal utama untuk menjalin relasi yang baik. Karakter dan kepribadian seseorang dapat mempengaruhi baik dan buruknya hubungan orang tersebut dengan rekan-rekannya. Mendapatkan kepercayaan rekan menjadi hal yang begitu harus dimiliki oleh seseorang. Alangkah bangga dan bahagianya jika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tentu saja, untuk mendapatkan kepercayaan itu kita harus memiliki kepribadian yang baik. Namun, kejujuran yang seperti apa yang akan mendapatkan sebuah reward baik dari sesama manusia maupun dari penciptanya. Dan seperti apa kejujuran itu? Bagaimana kita berperilaku jujur? Dan apa manfaat dari kejujuran itu akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Definisi kejujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran berasal dari kata jujur yang berimbuhan ke dan an, dan mempunyai arti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus atau ikhlas. Dalam bahasa Arab, Tabrani Rusyan mengatakan bahwa jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang berarti benar, dapat dipercaya. Itu berarti bahwa jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah sebuah upaya perbuatan untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik ucapan, perbuatan, dan tindakan. Selain itu, Sawitri Supardi Sadarjon mengatakan bahwa jujur merupakan sebuah kepribadian sifat yang ada pada diri seseorang. Jujur ditunjukkan dengan perilaku dan perkataan tanpa menipu dan disembunyikan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan jujur merupakan sebuah energi positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jujur adalah sebuah perilaku positif yang apabila kita berkata dan berbuat sesuatu, keduanya selalu berkesinambungan. Tidak melakukan kecurangan itu juga merupakan bentuk kejujuran. Jujur menyebabkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali membencimu dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Diperintahkan kepada orang-orang beriman agar membiasakan diri untuk selalu menegakkan kebenaran dalam melakukan perkara dunia maupun akhirat dengan penuh rasa ikhlas, yaitu jika beramal dilakukan dengan baik dan benar tanpa berbuat zalim terhadap yang lain. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah salah satu bentuk menegakkan kebenaran untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini diterangkan bahwa bentuk kejujuran adalah menyatakan kebenaran dalam persaksian secara adil tanpa didasari unsur apapun kepada siapapun sekalipun terhadap musuh. Karena apabila terjadi ketidakadilan, maka akan timbul perpecahan di masyarakat karena telah hilangnya rasa percaya. Keadilan adalah salah satu jalan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Dengan berlaku adil, kita menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan tentu ada balasannya, termasuk berlaku adil. Jika seseorang meninggalkan keadilan, maka balasan yang ia dapat di dunia adalah kehinaan dan kenistaan. Sedangkan balasan di akhirat adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kejujuran adalah adil dalam persaksian. Memberikan keterangan yang benar dalam persaksian secara adil dan ikhlas terhadap siapapun, sekalipun terhadap musuh. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar orang yang bertakwa. Memberikan kesaksian yang adil adalah suatu bentuk kejujuran agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang yang beriman akan memenuhi perintah Allah untuk bertakwa dan merasa takut kepadanya dan meninggalkan segala larangannya, termasuk larangan untuk tidak bersama-sama dengan orang munafik melakukan dosa, yaitu dengan berdusta dan bersumpah untuk kedustaan itu. Kebohongan itu hanya dapat dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, tipu daya dalam berperang. Yang kedua, mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu seorang suami yang berbohong bertujuan untuk menyenangkan hati seorang istri. Sebagai orang yang beriman, kita harus selalu taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita untuk menjauhi perbuatan dusta agar kita tidak termasuk orang yang munafik. Kita harus senantiasa jujur dalam hal apapun, karena tidak jujur adalah perbuatan dosa. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqati, yang artinya laki-laki dan perempuan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang sifat-sifat hambanya yang akan masuk surga dan diampuni segala salah dan dosanya, yaitu yang pertama, tunduk dan taat terhadap hukum Islam, baik perbuatan ataupun ucapan. Yang kedua itu mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
Yang ketiga, selalu khusyuk dan tenang dalam menjalankan perintah agama. Yang terakhir itu menunjukkan tanda keimanan dengan berucap dan perbuatan kebenaran. Adapun di sini manfaat kejujuran yang pertama yaitu memperluas pergaulan. Yang kedua, hidup bermasyarakat dengan damai dan tentram. Yang ketiga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang berperilaku adil dan jujur. Salah khilaf mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.